Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian di rumah tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk menjaga kesehatan tentunya. Karena di masa pandemi yang belum berakhir sampai hari ini, mudah-mudahan kondisi pandemi seperti ini akan segera berakhir sehingga kita semua akan belajar tatap muka di kelas. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, Ustadz akan melanjutkan materi IPS di tema 4 sub 1, globalisasi di sekitarku. Di pembelajaran 1 kita akan belajar tentang kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Kita tentu sudah mengenal apa itu ASEAN, siapa saja negaranya. Kalian insya Allah sudah paham di pembelajaran tema 1. Hari ini kita melanjutkan kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia, artinya mendunia. Penyebab adanya globalisasi antara lain adanya perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Ini penyebab dari globalisasi. Hal ini memudahkan kerjasama antar negara. Ini salah satu foto contoh kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Faktor kerjasama negara-negara anggota ASEAN adalah apa yang memfaktorinya? Ada 3 di sini. Faktor pertama adalah sumber daya alam. Nomor 2, berada dalam wilayah yang sama, yaitu Asia Tenggara. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial ini antara lain penanggulangan bencana alam, seperti halnya di foto di contoh itu, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Dan yang kelima, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Itu di bidang sosial. Oke, kerjasama anggota ASEAN dalam bidang budaya sekarang. Yang pertama, meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan. Yang ketiga, kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. Selanjutnya, menyelenggarakan SEA Games. SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Selanjutnya, melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Jadi bisa jadi Indonesia tukar dengan Thailand ataupun Singapura. Begitu juga sebaliknya. Itu adalah pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Yang terakhir, meningkatkan jumlah UKM. UKM itu usaha kecil dan menengah dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Itu adalah kerjasama di bidang budaya. Ada 2 kerjasama yang kita pelajari pada tema 4 sub 1, yakni kerjasama di bidang sosial, dan yang kedua adalah di bidang budaya. Mudah-mudahan penjelasan Ustadz bisa kalian pahami, kalian bisa membaca di buku-buku yang lain
referensi di buku yang lain tentang kerjasama anggota ASEAN di bidang sosial dan budaya. Oke, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.